Bitcoin semakin drop. Sebenarnya apa yang terjadi? Hai guys, kembali lagi di YouTube channel Bahas Cuan bareng Nizam. Apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Hari ini kembali lagi aku create video yaitu crypto update, khususnya Bitcoin teman-teman. Apa yang terjadi sama Bitcoin dalam beberapa hari terakhir atau bahkan beberapa jam terakhir, aku akan mengupdatekannya untuk teman-teman di video ini. Nah, tujuannya apa? Berulang kali aku sampaikan bahwa tujuannya adalah untuk agar teman-teman tidak perlu melakukan riset, membaca berita-berita secara mandiri. Karena lewat video ini aku akan membacakannya dan mengupdatekannya untuk teman-teman semua. Ada banyak news update soal BTC, mengapa BTC drop, dan padahal institusi udah pada masuk. Padahal banyak negara sudah mulai bahkan menjadikan Bitcoin sebagai reserve currency-nya, seperti El Salvador, Argentina, dan seterusnya. Gitu. Bahkan ada salah satu presiden di US itu mendukung Bitcoin. Nah, di video hari ini aku bakal membacakan update-nya untuk teman-teman. Sekarang yuk kita bahas. Hai semuanya, sekarang kita langsung aja menuju ke Twitter Space untuk kita ngelihat berita-berita update soal Bitcoin dan juga cryptocurrency. Ya, sekarang pertama kita ada dari Mr. Crypto. If Bitcoin cannot reclaim this support, we are headed back down to $62.500. Kalau kita ngeliat chartnya, dia sudah membuat sebuah garis support di sini di area 67.000 sampai 65. Kalau ini tidak bisa di-reclaim, tidak bisa tembus di area ini, kita berpotensi untuk kembali ke level 62.500. Ya, walaupun saat ini kita ada begitu banyak news yang positif ya, institutional adoption ya, bahkan mereka membeli dalam jumlah yang banyak, tapi tetap aja ada orang-orang yang menjual juga dalam jumlah banyak. Dan I think ini bakal menjadi the last dips before Bitcoin itu bakal up only untuk beberapa minggu hingga beberapa bulan ke depan. Ke news yang selanjutnya dari Crypto Rover, after Bitcoin season, altcoin season always comes. Oke, jadi aku pengen menjelaskan dulu ke teman-teman bahwa ada 4 cycle dalam cryptocurrency. Pertama adalah Bitcoin season. Ada 4 season maksudnya, bukan cycle ya. 4 season dalam cryptocurrency. Yang pertama adalah Bitcoin season, di mana semua uang itu flow-nya masuk kepada Bitcoin. Oke, semua masuk kepada Bitcoin. After Bitcoin itu mencapai peak-nya, maka orang-orang, retail, smart money, dan seterusnya bakal mulai mengalokasikan uang yang sebelumnya dimasukkan ke Bitcoin itu ke Ethereum. Oke, after Bitcoin itu Ethereum. Dan Ethereum bakal goes up, bakal menanjak atau harganya bakal naik secara signifikan. After that, kita bakal masuk ke altcoin season. Jadi after ETH itu cukup menanjak harganya, kita bakal melihat semua altcoin season untuk 10 altcoin dengan market cap terbesar di dunia ya. Saat kali ini ya, ada banyak gitu ya, teman-teman bisa ngeliat sendiri di coin market cap ada 10 big cap untuk altcoin, dan 10 itu bakal melesat gila-gilaan harganya. Dan after that kita bakal melihat altcoin season, di mana seluruh altcoin, tidak peduli fundamentalnya bagus atau fundamentalnya buruk atau jelek, itu bakal naik secara gila-gilaan. Orang-orang bakal taking profit pertama dari Bitcoin, taking profit kedua dari Ethereum, dan taking profit yang ketiga dari 10 big market cap ya yang ada di cryptocurrency, dan mereka bakal masukin uangnya semua secara menyebar ke altcoin yang di luar dari 10 big market cap ini. Semoga teman-teman nangkep. Dan ini kita bakal melihat lagi ya, always comes. Oke, dari Ash Crypto, what the fuck is this behavior? We all agreed to $80,000 of Bitcoin. Jadi saat ini harga Bitcoin memang diperdagangkan di range $65.000 ya, dan kita sudah turun lumayan jauh, walaupun menurutku personally kita bisa aja turun lebih jauh lagi seperti yang disampaikan oleh Mr. Crypto. Kalau kita tidak bisa reclaim area support ini, kita bakal balik ke area 62.500. Dan
after kita mencapai titik itu, aku percaya bahwa ini akan jadi the last dips untuk Bitcoin untuk para institusional itu mengakumulasi barangnya, karena it's not make sense guys. Para institusi itu punya klien-klien yang banyak yang menaruh uangnya dengan jumlah yang sangat besar, dan itu nggak make sense ketika mereka pengen kliennya itu rugi. Mereka pasti pengen kliennya itu untung. That's why ini adalah kesempatan buat mereka buat masukin uangnya di Bitcoin lebih banyak, sehingga ketika Bitcoin itu bisa naik menembus titik supportnya, mereka para institusi ini bakal mendapatkan keuntungan yang sangat besar. So menurutku ini adalah cara mereka buat mereka bisa masuk di harga yang murah. Dan jangan berpikir seperti kebanyakan retail bahwa ketika harganya dips atau jatuh kita tidak mau membeli. Justru ketika harganya jatuh, kalau kita beli Bitcoin maka nggak boleh takut kita rugi, beli aja terus, karena ini masa bull market guys. Dan kita even belum menyentuh titik ATH dari cycle yang sebelumnya. ATH cycle sebelumnya itu $69.000, sekarang kita jatuh di area $65.000. Kita masih ada chance bahkan untuk naik ke $69.000, itu pasti, hanya menunggu waktu aja. Next, update. Kata Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, I become frustrated encouraging people to buy Bitcoin. I receive so many lame excuses. The most common excuse, Bitcoin is too expensive and it is high. Yes, not as high as it's going to go. I simply repeat my Rich Dad's lesson on investing. Your profit is made when you buy, not when you sell. We all wish we had bought Bitcoin when it was $10, but those days are long gone. Don't be a loser, buy a little what you can afford and keep buying. Jadi dia tuh kayak udah kesel gitu ya sama orang-orang yang bilang kalau Bitcoin itu udah mahal banget. Padahal Bitcoin masih panjang perjalanannya masih akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga saat ini. Dan dia bilang bahwa kita semua berharap bahwa Bitcoin, bahwa kita itu bisa beli Bitcoin di harga $10, tapi itu udah jauh berlalu. Kita tak mungkin balik ke masa lalu. Jadi tetaplah beli Bitcoin dan terus beli Bitcoin. Itu kata Robert Kiyosaki. And 100% I agree with him gitu ya. Oke, update berikutnya dari Max gitu, dari Max. Bitcoin this time it's different. Kita bakal lihat chartnya ya teman-teman. Dari cycle 2016 itu halving. Kita ngeliat ada parabolic movement. Sekali lagi aku jelaskan, parabolic movement adalah pergerakan Bitcoin secara eksponensial, bukan linear seperti ini, tapi eksponensial seperti ini pergerakannya, sehingga kita bakal menikmati keuntungan yang berlipat-lipat kali dari harga ketika kita beli saat ini. Halving 2020 itu juga mengalami sideways. Kita melihat 2016 kita sideways after halving, dan 2020 kita juga sideways after halving. And then Bitcoin mengalami parabolic movement dan peaknya itu di 2021. Di 2024 kita juga mengalami namanya Bitcoin halving, dan saat ini kita berada di sideways after halving. Apakah Bitcoin bakal mengalami parabolic movement? If history repeat itself, maka aku bisa memastikan bahwa Bitcoin akan mengalami hal serupa seperti cycle-cycle yang sebelumnya teman-teman. Kita bakal kembali melihat parabolic movement di Bitcoin, dan prediksiku tidak berubah bahwa Bitcoin di tahun ini bisa aja mencapai $135.000 atau di tahun depan itu sampai $175.000 sampai $200.000 di tahun 2025. Itu possible sekali menurutku karena ada institutional adoption, ada banyak negara yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tendernya, dan banyak banget news update yang lain yang belum diperlihatkan kepada media. Sekarang kita masuk kepada news update yang berikutnya dari Crypto Rover. There is over $10 miliar. Teman-teman bayangin ya, $10 miliar itu berapa duit? Kita bakal ngelihat di sini 10 miliar dolar berapa rupiah. Nah, ini dia. 164 juta miliar triliun, 164 triliun rupiah bakal kena likuidasi ya. Jadi over 164 triliun rupiah worth of short liquidation filling up above us.
Bitcoin always follows liquidity. Aku akan menjelaskan sedikit di bagian ini bahwa menurut Crypto Rover, dan aku agree about this, about his statement bahwa Bitcoin itu selalu mengikuti di mana liquidation itu berada gitu ya. Di sini kita melihat bahwa banyak orang yang memasang short atau mentarget bahwa Bitcoin itu tetap turun harganya. Ketika Bitcoin itu menyentuh titik liquidation di sini, maka akan terjadi yang namanya liquidation loop. Liquidation loop artinya ketika Bitcoin menyentuh di sini titik $73.000, maka orang-orang yang kena likuidasi di $73.000 itu mau tidak mau harus membeli Bitcoin. Oke, ketika mereka beli Bitcoin, maka harga Bitcoin akan makin naik. Kalau harga Bitcoin makin naik, dia akan menyentuh titik yang di atasnya lagi. Let's say ada liquidation yaitu di harga $74.000. Ketika Bitcoin menyentuh $74.000, maka orang-orang yang kena likuidasi di area ini bakal memutuskan untuk beli Bitcoin lagi. Kalau mereka beli Bitcoin lagi, maka itu akan membuat harga Bitcoin semakin naik lagi. Itu akan seperti itu terus sehingga membuat orang-orang yang short Bitcoin itu habis. Itu disebut dengan liquidation loop, teman-teman. Dan again, Bitcoin always follows the liquidity. Oke? Kita pasti bakal menyentuh titik $73.000. Itu hanya menunggu waktu aja. More update. Nah, ini juga adalah berita yang sangat besar sekali, teman-teman, terkait dari Donald Trump, yaitu salah satu kandidat presiden di Amerika Serikat. Diposting oleh Michael Saylor ya, CEO-nya MicroStrategy. Bitcoin is in the national interest. Kita lihat di sini, kita besarin. We will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in America. We're going to keep it right here, and a lot of it's going to be done right here in Florida, right? We will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in America. We're going to keep it right here, and a lot of it's going to be done right here in Florida. Dia bilang bahwa Bitcoin will be made in America. Artinya Donald Trump ini terang-terangan gitu ya, menyebutkan bahwa dia sangat pro sama kripto, sangat pro sama Bitcoin. Dan kalau, ini prediksiku, kalau Donald Trump ini benar-benar menjadi presiden dari Amerika, itu bakal membuat harga Bitcoin melesat gila-gilaan. Karena Amerika adalah negara yang sangat powerful, bahkan reserve dari berbagai negara itu menggunakan dollars. So, ini super bullish sekali untuk Bitcoin. Nah, di beberapa cuplikan aku juga ngeliat bahwa Donald Trump itu mengatakan kalau dia menjadi presiden Amerika, dia bakal mensupport anak-anak muda untuk mengadopsi Bitcoin. Jadi dia bakal menghilangkan yang namanya perang terhadap Bitcoin yang sudah dilakukan sama presiden sebelumnya, yaitu Joe Biden. Dia terang-terangan menyebutkan Joe Biden di pidato dia. So, berita ini adalah super bullish sekali untuk Bitcoin, teman-teman. Kita bakal ngeliat nextnya seperti apa. Apakah Trump atau Biden yang bakal jadi presiden Amerika. Dan kalau ditanya aku sendiri tentunya bakal mendukung si Trump ini ya. Next update dari Ash Crypto, are you worried about BTC dip? Read this. Di 2016, BTC itu udah turun 30%. Udah mengalami koreksi 30% setelah halving, post halving. Di 2020, BTC itu mengalami koreksi 20% setelah halving, post halving. Right now, BTC is going through the same. Sekarang, Bitcoin itu bakal mengalami hal yang sama dibilang. Kenapa? Alasannya ini, reasonnya. Miners are selling due to the increased cost of mining after halving. Jadi miners itu butuh biaya untuk memining kan after halving. Jadi miners ini, para miners Bitcoin itu menjual Bitcoinnya, yang membuat harganya itu turun. BTC price is factoring in rate cut delay. Jadi harga Bitcoin itu difaktorkan juga dengan pemotongan rate cut yang di delay. Jadi kita ada narasi bahwa rate cut itu akan dipotong gitu ya. Nah, ternyata rate cut itu belum dipotong juga, ada terjadi delay di situ. Sehingga Bitcoin itu market itu kecewa, sehingga Bitcoin itu belum juga naik, bahkan cenderung turun. Karena ada delay dari the Fed memotong suku bunga.
On the other hand, MicroStrategy will soon buy $500 million worth of BTC. Billions of dollars worth of BTC are being withdrawn from exchange. The US presidential candidates are turning to crypto by taking donation. Ini adalah Presiden Donald Trump yang membuka donasi untuk dirinya melalui dengan BTC. Ya, the world's biggest banks are becoming increasingly bullish. Ya, bank terbesar di dunia bahkan becoming increasing bullish terhadap Bitcoin. Nah, kalau kita ngeliat chartnya, teman-teman, kita perbesar di sini. Kita itu masih kurang lebih di area yang mirip-mirip, ya, seperti puncak di cycle sebelumnya. Teman-teman, apa yang kamu khawatirkan, teman-teman? Ya, sekarang kita masih di sini. Kita bakal menuju kemari, teman-teman. Ya, ini adalah target kita $200.000. Kalau kita menjual di sini, kita termasuk orang-orang yang merugi. Kita belum mengalami parabolic movement. Kita masih di dalam sideways movement. Kalau kita jual di sini, kita sangat rugi. Sekarang kita harus buy and hold strategi. Kita hold dan kita buy kalau kita ada uang. Jangan dijual. Karena kita belum mencapai peak dari cycle kali ini. Oke? And this is the last update. Sebenarnya bukan last, tapi bukan update, tapi lebih kepada meme. Dan ini mungkin I hope ini relevan untuk teman-teman semua. When Bitcoin dips, but you are experienced, ya. Oh, aku nggak pengen kena restriction dari YouTube, jadi sini aja. Oke, so jadi di sini nunjukin bahwa orang-orang yang memang punya pengalaman, yang berpengalaman di market cryptocurrency, di Bitcoin market, itu tidak akan panik ketika harganya jatuh, ya. Ibaratnya ada seorang yang naik roller coaster, tapi dia pengalaman nih. Ketika roller coaster tuh mau nanjak, mau turun kayak gimana, dia santai aja, teman-teman. Dan aku harap ini juga terjadi sama teman-teman. Walaupun itu sulit, tapi bukan berarti nggak mungkin untuk diterapkan gitu ya. Memang ini adalah ilmu tingkat tinggi, yaitu sabar, passion, ya. Disiplin dalam terus membeli BTC, karena nggak akan rugi kalau BTC bahkan even saat ini tuh belum menyentuh titik $69.000 sebagaimana ATH di cycle sebelumnya. So ini teman-teman punya chance untuk terus membeli. So that's all from me, guys, tentang update-update seputar Bitcoin yang terjadi di dalam market, ya. Khususnya aku memang sering banget bicara soal Bitcoin. Dan again, this is not financial advice, so please do your own research sebelum memutuskan untuk berinvestasi di market cryptocurrency, karena marketnya sangat volatile dan sangat beresiko tentunya, apalagi teman-teman memainkan market future yang bisa saja terkena likuidasi. Jadi tetap selalu riset sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada aset apapun, terutama di aset yang beresiko seperti cryptocurrency. Nah, gimana teman-teman? Semoga update video hari ini semakin membuat teman-teman aware dengan volatilitas dari market cryptocurrency. Memang kalau kita melihat dari sudut pandang market secara short term, itu kita bakal ngelihat volatilitasnya sangat luar biasa, teman-teman. Tapi kalau teman-teman percaya sama Bitcoin, teman-teman nggak perlu pusing. Teman-teman tinggal buy and hold aja. Karena BTC pasti bakal outperform semua aset investasi apapun. Aku percaya itu. Oke, kita sekarang sedang masuk di dalam masa bull run. Koreksi itu wajar. Sekarang kita masih di dalam momen sideways. Kita belum mengalami yang namanya parabolic movement. Kalau kita mengalami parabolic movement, teman-teman bakal mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa dari investasi teman-teman di Bitcoin dan di cryptocurrency lainnya. Tapi teman-teman perlu diingat bahwa video ini bukan merupakan financial advice. Tetap lakukan do your own research sebelum teman-teman memutuskan untuk berinvestasi pada aset-aset yang high risk seperti Bitcoin dan cryptocurrency. Oke, thank you untuk yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye-bye.